ketemu seminggu sekali itu adalah luar biasa. Bapak sibuk soalnya. Pacaran yang tidak intensif. Bener sih ya. Sampai nikah paling Pacarannya part time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ini pasangan naon dengan Denny Wahyudi Kerawat, saya dan Dia Robial Adawiyah. Kita adalah pasangan Satu Dasa Warsa. Ini video dibuat dalam rangka peringatan atau ya mensyukuri pernikahan 10 tahun. Serius. Ini video kedua. Nah, kita akan share beberapa hal mungkin berbahasa ibu pernikahan. Tapi supaya lebih mudah, kita akan share terkait dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita punya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana cara atau tips memilih pasangan? Kumah apa? Ladies first. Taklah tegas. Jadi laki-lakinya diberi ketegasan. Jadi dari awal pas masih PDKT ditanya maksudnya apa, kenalan sama saya, deketin saya maksudnya apa. Kalau emang cuma mau jadi teman ya yuk. Cuma jadi teman diskusi. Pertama sehingga laguna saan armada ya, mau dibawa kemana. Pokoknya dari awal saklek. Jadi kalau misalkan ada gelagat lebih dari teman gitu kan, ditanya maksudnya apa. Kalau emang cuma jawab, saya pernah sih orang terus cuma ngomong, udah gue nggak bisa gue nggak bisa berani ngomong kenapa. Kita jalanin aja. Kalau untuk saya itu nggak bisa. Saya pasti tanya apa nih maksudnya apa. Kalau maksudnya emang rencananya kasarnya pacaran lah gitu, ngajak jalan pacaran, yuk. Tujuannya kemana? Tujuannya nikah atau cuma ya udah jalan-jalan aja? Jadi kriteria pertama adalah harus serius. Serius. Kalau emang nggak cuma serius, mah udah jadi teman diskusi aja. Kita berteman aja biasa. Berteman aja biasa. Kita tidak menghabiskan tenaga kita untuk investasi. Kan hubungan tuh investasi kan ya. Kita tuh harus invest pikiran, invest emosi gitu. Jadi untuk mengurangi itu ya udah dari awal dipastikan. Seperti kamu kan, ya saya tanya. Kalau nggak jelas ya jangan diperjelas. Kalau nggak jelas jangan lah. Terus kriteria kedua, ini cari referensi, cari info sebanyak-banyaknya mengenai si orang ini. Kayak dulu saya nanya sama adik kelasnya yang dulu satu pesantren misalkan. Pokoknya orang yang kenal sama si dia ini gitu, mau itu temannya, mau itu rekannya. Pokoknya minimal sebenarnya bukan untuk tahu dia kerjanya gimana, duitnya berapa, bukan, tapi orangnya kayak gimana sih. Kan modal utama itu adalah kepribadian orangnya ya. Orangnya kayak gimana. Pas udah pasti dulu misalkan orangnya baik kok gitu kan. So far reputasinya tidak ada celah, bukannya tidak ada celah seperti apa ya, cuma maksudnya baik-baik lah gitu ya, menurut kriteria kita atau menurut ukuran nilai kita. Oke, berarti lanjut. Tahap ketiga adalah ngomong sama orang tua. Jadi pas si
si dia ngomong, ya saya rencana serius sama kamu, terus ya kita rencananya nikah gitu. Kalau saya cepet-cepet nelfon orang tua dulu, ada orang serius, begini diceritain orangnya kayak profilnya begini. Udah, kalau misalkan ngasih lampu hijau, nggak ada backstreet, nggak ada. Ya iyalah, kalau saya ya bilang terus orang tua ya tapi hati-hati. Dan nggak tidak backstreet kalau yang serius, kalau yang nggak serius nggak jadi. Ya kan nggak jadi. Tidak masuk itu. Makanya tidak ada. Bilang pokoknya orang tua itu masih oke, lanjut. Tapi diusahakan untuk ketemu langsung. Jadi orang tua tuh lihat aslinya. Oh, langsung di interview. Ya. Kebetulan kan wawancara. Kebetulan dirimu tidak lama setelah kita ayo jalan tuh datang ke rumah dan melihat tanda-tanda positif dari orang tua, lanjut jalan. Nah kebetulan ini ada hubungannya juga, lupa. Jadi ada hubungannya juga. Jadi dulu saya itu sebelum kuliah, kan kita menikahnya pas saya masih kuliah. Jadi dulu itu sebelum kuliah orang tua saya tuh ngomong, nanti ya kalau kamu kuliah terus kan jauh, terus di sana kamu ketemu jodoh kamu lah misalkan gitu ya, ada orang yang serang terus niat serius, gak apa-apa kamu nikah dulu aja. Urusan kuliah orang tua. Intinya bilang sama orang tua, kalau emang intinya sih emang dari awal saya sudah apa ya, dikasih izin, bukan dikasih ya, untuk dididik ngasih tahu kalau ada yang serius. Kalau ada yang serius, nikah aja dulu gitu. Emang karena di keluarga saya emang ada biasa gitu kalau masih kuliah nikah gitu. Urusan kuliah ya ditanggung bapak. Keluarganya Habib ya. Cuma yang pasti nikah aja dulu nggak apa-apa, urusan jangan khawatir urusan finansial. Jadi kita masih mengalami ya, saya masih sama bapak gitu, ditanggung bapak. Dia juga hidup membiayai dirinya sendiri. Jadi begitu. Terus dulu tuh kenapa nanti saya pernah loh waktu pacaran tuh di tes psikologi gitu, itu untuk ya itu kan ada kaitannya. Gambar rumah, gambar pemandangan. Itu ada kaitannya. Wawancara kerja. Itu ada kaitannya dengan referensi selain nyari tahu. Nah kebetulan kan saya kebetulan juga waktu itu pas dapat mata kuliah psikodiagnostik, jadi dicoba gambar minimal untuk menambah gambaran dia itu orangnya seperti apa sih, itu aja. Tapi tidak untuk menjudge orangnya gini ya, orangnya gini enggak, cuma gambaran awal aja. Karena kan waktu itu juga kita nggak intens juga ya ketemu seminggu proses pengenalan berarti. Ketemu seminggu sekali itu adalah luar biasa. Bapak sibuk soalnya. Pacaran yang tidak intensif. Ya. Bener sih ya. Sampai nikah paling pacarannya part time. Jadi paling sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kalau saya sih, karena saya memang punya kriteria pertama itu secara fisik ya kita tertarik, menarik ya, artinya sesuai tipe yang orangnya nih kayak gini, orang-orang yang saya taksir itu orangnya kayak gini, jadi agak jutek gitu ya, tegas gitu ya, memang gitu orangnya tegas, ya kita saling sendiri lah. Kemudian yang kedua, kalau kriteria saya itu usia, itu saya memang mensyaratkan atau pengen punya itu lebih tua. Itu mungkin tiap orang beda-beda ya, tapi bagi saya memang pengennya yang lebih muda. Minimal paling dekat itu 30
3 tahun. Jadi kebetulan ini istri saya ya kriterianya masuk karena dia 6 tahun di bawah saya. Jadi sekasar mah ya kita bisa inilah, bisa apa, bisa lebih ngomong artinya ya bisa lebih dewasa. Karena katanya kalau saya sih pertimbangannya pertama selain karena fisik, karena kan katanya perempuan itu lebih cepat matang ya, jadi kemungkinan kalau yang usianya sama itu lebih dewasa, jadi dia juga proses ya, kecuali mungkin kalau perawatannya bagus gitu, aku nggak tahu nih, kayaknya masih kayak anak SMA, jadi ya saya beruntung mah udah lebih muda. Dan jadi saya juga memikirkan hal seperti itu. Jadi ya saya punya pemahaman bahwa kalau yang lebih muda itu secara emosional tetap bisa sama dengan perempuan. Ya ini pengalaman juga sih, pengalaman ini ayahnya bapaknya dia itu bedanya berapa tahun? 12 tahun. Terus juga saya punya uwa itu bedanya 15 tahun ya. Tapi ya fine-fine aja gitu ya. Nah itu juga mungkin jadi itu, jadi kita bisa lebih dewasa, istri juga lebih bisa lah mengikuti. Terus kalau yang saya sih sebetulnya kriterianya itu ya nyambung gitu ya, karakternya sama, terutama terkait dengan masalah materi. Saya tuh agak terlalu kurang kalau orang tuh melihat segala sesuatunya dari sudut materi lah gitu. Ya, kebetulan ya dia ini nggak terlalu matre gitu, nggak matre lah, jadi bisa diajak hidup ripuh gitu ya. Bisa diajak kan hidup prihatin. Iya. Mungkin kita juga ngelihat mungkin karena tokoh nasional atau ya kalau kita ngelihat justru banyak orang yang tergelincir atau terkandung itu karena hal-hal yang bersifat material gitu ya. Kalau istrinya matre atau apa gitu, ya itu sebetulnya sih wajar-wajar aja sih ya. Tapi saya sih menjadikan itu sebagai salah satu syarat cari pasangan. Jadi lebih muda, yang kedua ya cocok gitu ya, itu subjektif. Terus semuanya subjektif lah. Yang ketiga matre. Nah yang keempatnya memang karena sayanya waktu itu udah siap sih ya. Saya tuh punya target untuk nikah umur 27 paling cepat, paling telat umur 30. Jadi saya juga sebetulnya nikah sama dia ini kecepatan 1 bulan. Jadi, iya, kan November 20 hari lah. Jadi saya nikah bulan November ya. Jadi November saya 26 tahun 11 bulan. Jadi ya ini sebetulnya kriteria. Tapi ya kalau kita lihat secara teorinya atau paling tidak panduan atau guidance kan ada ya, di agama juga ada yang carilah pasangan itu berdasarkan fisiknya, hartanya, lijamaliha, linasabiha, karena keturunannya. Tapi lidiniha, nah kata Rasul itu kalau 4 kriteria ini ada bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan kurang, nah ya fazfar lizatidin, carilah atau pilihlah yang agamanya, yang punya agama gitu. Tapi kalau saya memahaminya yang punya agama itu adalah yang karakternya bisa cocok sama kita. Karena kan kita hidup, pasangan ini partner ya, kita ini teman atau rekan sehidup semati gitu ya. Dan itu sebetulnya fisik, harta dan yang lain-lain bisa kita cari, tapi kalau karakter, sifat-sifat itu harus klop. Ada juga konsep kalau dalam Islam itu konsep kufu ya, kufu itu kan selevel, sebanding, baik itu perilakunya, karakternya mirip, bukan mirip ya, cocok gitu ya, nggak mesti sama sih tapi cocok gitu ya, bisa saling mengisi. Kedua juga levelnya juga sama, jadi juga sebetulnya kalau saya memahami kufu itu, misalkan kalau kita secara ekonomi tengah, jangan terlalu yang tinggi, jangan terlalu yang bawah gitu kan, harus level gitu, biar nanti nggak ada yang saling
mendominasi, tidak mengeksploitasi. jadi biang konflik. Ya. Ya teorinya awalnya, pada akhirnya itu tidak, pilih pasangan itu tidak akan terlepas dari selera pribadi, ya kriteria pribadi dan juga soal jodoh gitu. Ada yang udah cocok tapi tidak berjodoh ya sudah. Pokoknya sampai akan itu belum pasti dia tuh jodoh kita tuh gitu. Tapi ini kalau mau bertanya nih, apakah masing-masing ini merasa pasangan ideal? Tidak. Yang diharapkan gitu ya? Tidak. Nah, jawabannya ternyata tidak. Dan kalau kita mau jujur, apakah banyak orang itu yang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan impiannya, sesuai kriterianya atau tidak? Terus jadinya kumaha tuh result Kan antara kita kalau kan- misalkan tidak ideal, terus nanti bisa sampai 10 tahun. awalnya sempat bete sih, kesel gitu kan, ini orang ya gregetan gitu kan, tapi kesini